dan rancangan undang-undang perlindungan anak. Luar biasa sekali. Ini adalah ya, beliau adalah orang yang luar biasa sekali dan saya merasa grogi duduk di sini. Rancangan undang-undang sekian banyak, ini adalah saya masih grogi. Mohon maaf Pak, karena saya terus terang menghadapi orang-orang seperti Bapak, saya harus berbicara seperti apa karena saya juga orang dari sini. Kemudian dalam karir politik juga beliau pernah menjadi salah satu pengusul bagi terbentuknya pembentukan rancangan undang-undang amandemen Undang-Undang 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan rancangan undang-undang amandemen Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 tentang kependudukan dan keluarga sejahtera. Di samping itu beliau juga aktif dalam pembentukan sejumlah rancangan undang-undang. Jadi semua undang-undang bisa dikatakan terutama terkait dengan kesehatan maupun keluarga, beliaulah ahlinya. Jadi tepat sekali pada kesempatan siang hari ini kita merasa bangga dan merasa luar biasa terhormat dengan kehadiran Bapak di sini. Karena di sini juga saya lihat selain aktif di hal-hal tersebut, beliau juga merupakan aktivis forum yang dalam hal ini melibatkan lembaga-lembaga internasional. Di sini beliau adalah pelopor berdirinya Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan. Forum ini sudah banyak bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi profesi internasional, termasuk seperti yang ada di PBB, UNFPA, WHO, UNICEF, USAID, dan Australia Aid. Seperti itu Pak ya. Masih banyak sebenarnya, kalau saya bacakan saya khawatir beliau ini nggak punya waktu untuk kembali. Makanya saya perlu tahu Pak, mohon maaf sebelumnya, kira-kira sampai jam berapa di sini? 2:30 mesti ninggalkan sini. 2:30, alhamdulillah kita masih punya waktu 1 jam. Jadi kesempatan 1 jam itu saya pikir saya harus membaginya Pak. Artinya gini, dalam 1 jam ada Bapak perlu menyampaikan materi dan saya juga harus mengatur apakah nanti perlu ada dialog atau tanya jawab. Ya boleh kalau ada waktu, tapi nanti saya ajak bertanya juga mahasiswa. Oke, siap ya. Jadi nanti akan ada aktivitas 2 arah. Pola komunikasi yang akan kita harapkan di sini adalah komunikasi yang hidup antara pemateri kita dengan Bapak Ibu ataupun saudara-saudara dari mahasiswa yang hadir di kesempatan siang hari ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya masih lupa organisasi profesi yang masih aktif dilaksanakan atau diikuti oleh beliau, diantaranya ahli demografi Indonesia yang pernah atau IPADI pada tahun 1983 sampai 2003. Kemudian ada ahli kesehatan, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Kemudian ada Majelis Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Majelis Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Waduh, yang saya tahu itu hanya cuma Ikatan Dokter Pak. Ternyata ini ada majelis pakarnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itulah sekilas yang saya bisa sampaikan tentang Bapak Surya Chandra Surapati, MPH, PhD. Beliau adalah seorang dokter. Dan perlu saya sampaikan Pak, yang hadir pada kesempatan siang hari ini terdiri dari mahasiswa STISIP Muhammadiyah Madiun, kemudian sebagian dari mahasiswa Akbid, yang insya Allah semuanya akan tetap mengharapkan informasi ini karena beliau-beliau adalah orang yang akan meneruskan cerita hari ini ke masyarakat nanti. Jadi itu sebagian, kemudian undangan-undangan senior dari kita. Mudah-mudahan kehadiran Bapak pada kesempatan ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memberikan kesempatan pada beliau Bapak Dr. Surya Chandra Surapati untuk melanjutkan apa yang menjadi harapan kita pada siang hari ini, yaitu materi tentang peran perguruan tinggi dalam mewujudkan revolusi mental. Dengan judul, saya punya judul khususnya di sini, peran generasi muda dalam mewujudkan revolusi karakter bangsa melalui program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Monggo, yang terhormat Bapak Surya Chandra Surapati, MPH, PhD. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Selamat pagi, saya sampaikan salam. Jawab saja menurut salam tersebut. Tapi karena kita manusia, untuk menjawab salam pun berpikir-pikir. Apalagi menyampaikan pesan-pesan KB. Jadi sangat sulit. Ini para petugas KB 8 keluarga berencana ini sulit menyampaikan pesan KB, salam KB 2 anak cukup bahagia sejahtera, karena menyampaikan pada manusia yang berpikir tadi. Maka nanti saya perkenalkan salam-salam dari BKKBN. Salam KB dulu, 2 anak cukup bahagia sejahtera. Salam KB. Nah, salam ini, pesan ini harus disampaikan oleh petugas KB. Siapapun yang peduli pada manusia Indonesia adalah petugas KB, adalah komunikator KB dari manapun datangnya. Maka petugas KB tersebut harus sehat, semangat, luar biasa. Salam petugas KB. Yang saya hormati Pak Rektor, dosen-dosen dan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Madiun, para mahasiswa yang saya banggakan, syukur alhamdulillah siang hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman dalam judulnya peran perguruan tinggi dalam mewujudkan revolusi mental. Itu judul besar itu. Sebenarnya peran semua manusia untuk revolusi mental. Jadi di situ peran generasi muda dalam mewujudkan revolusi karakter bangsa melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Kita mulai dari konsep kependudukan. Kependudukan itu terdiri dari kuantitas penduduk yang harus kita kendalikan, kemudian kualitas penduduk yang harus kita tingkatkan. Kuantitas penduduk yang dikendalikan, maka penduduk merupakan objek pembangunan. Kualitas penduduk yang harus ditingkatkan, maka penduduk adalah subjek pembangunan. Kemudian mobilitas penduduk yang harus kita arahkan, baik vertikal maupun horizontal, baik sosial maupun geografikal. Maka penduduk adalah penikmat hasil pembangunan. Jadi kalau pemerintah sekarang membangun infrastruktur, Nusantara ini harus jadi satu. Maka itulah salah satu caranya supaya penduduk ini penikmat hasil pembangunan. Nah, ketiga-tiga ini memerlukan tersedianya data kependudukan yang akurat menurut nama dan alamat. Maka BKKBN yang dibentuk tahun 2009 BKKBN sekarang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Dibentuklah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, singkatannya tetap BKKBN. Sebelumnya kepanjangannya BKKBN itu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Sebelum 2009, jadi mulai tahun 70. Ada perbedaan? Ada. Jadi BKKBN yang sekarang ini harus menjalankan tugas dan fungsinya program KKBPK, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Itulah kira-kira. Jadi ada beda. Kalau dulu hanya KB koordinasi keluarga berencana. Jadi banyak pada hal-hal yang berkaitan sama kontrasepsi, sehingga pandangan orang seolah-olah hanya soal kesehatan ibu dan anak. Tapi sekarang soal kualitas manusia.
Maka kuantitas penduduk yang harus dikendalikan itu terkait dengan program KB, maka KKBPK, yaitu penundaan kelahiran. Jangan melahirkan bagi wanita sebelum usia 21 tahun. Karena usia 21 tahun sebelumnya masih anak-anak, masih perlu gizi untuk mengembangkan sel-sel reproduksi wanitanya, masih perlu pengembangan mentalnya. Sehingga kalau sudah 21 tahun dianggaplah memang sudah cukup pantas untuk menghasilkan generasi yang berikutnya yang punya otak. Karena otak anak itu dimulai dari kehamilan sampai usia 3 tahun sampai 5 tahun, diberikan air susu ibu sampai 2 tahun. Jangan tidak memberikan air susu ibu sampai 2 tahun. Maka jarak kelahiran harus diatur. Jarak kelahiran itu minimal 3 tahun atau 3 tahun sampai 5 tahun lah. Atau katakan jangan ada 2 anak balita di satu rumah di satu waktu, supaya ibunya sehat, bayinya atau anaknya juga sehat. Kemudian pada usia 35 tahun dianjurkan ibu-ibu berhentilah, stop hamil melahirkan, karena banyak penyulit-penyulit, banyak komplikasi seperti perdarahan, darah tinggi, muntah-muntah dan lain-lain, sehingga mengancam kesehatan ibu. Maka masa reproduksi yang ideal 35 kurang 21, 14 tahun. 14 bagi 5, 2. Itulah 2 anak cukup tadi. Jadi kalau mahasiswa nanti turun ke lapangan, kenapa 2? Hitungannya itu, ya. Supaya apa? Katakan, ke depan adalah abad informasi, memerlukan otak, ya. Kalau dulu abad pertanian, cukup dengan otot dan kerbau untuk mengolah tanah. Kalau sekarang tidak, dengan mesin-mesin teknologi digital, harus punya otak. Itulah salah satu ukuran kualitas manusia. Punya otak artinya berkarakter dan kompetensi. 2 anak cukup, bahagia sejahtera di situ. Tapi dari segi makro demografi, rata-rata jumlah anak per wanita 2,1, itulah angka kelahiran total, menunjukkan bahwa penduduk tumbuh seimbang, tidak akan terjadi ledakan penduduk nantinya ke depan. Sekarang Indonesia berapa angka kelahiran totalnya? 2,6, masih tinggi. Jadi nanti akan terjadi ledakan penduduk dengan berjalannya waktu. Mula-mula ditargetkan 2015 kita mencapai 2,1 tadi, penduduk tumbuh seimbang, tapi gagal. Karena sejak reformasi tahun 98 yang disebut KB itu, keberhasilan Orde Baru, dilupakan, ditinggalkan. Padahal sudah sukses menurunkan angka kelahiran total dari 5,6 anak per wanita menjadi 2,6. Efeknya adalah menghasilkan bonus demografi. Bonus demografi itu jumlah penduduk usia kerja 15 sampai 64 tahun mendominasi, melebihi mereka yang tidak kerja 14 tahun ke bawah ditambah 65 tahun ke atas. Maka bonus demografi ini bisa menjadi pedang bermata dua, bisa menjadi anugerah bagi kesehatan rakyat Indonesia, tapi juga bisa jadi musibah, menjadi bencana kependudukan nanti kalau bonus demografi ini tidak dimanfaatkan. Pemanfaatannya itu melalui peningkatan kualitas manusia Indonesia. Itulah program Nawacita. Jadi Nawacita yang ke-9 agenda prioritas pembangunan yang terkait sama pembangunan manusia, cita yang ke-5 meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Cita yang ke-8 melakukan revolusi karakter bangsa. Cita yang ke-3 membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pedesaan. Itulah terkait dengan pembangunan manusia. Karena manusia harus dibangun juga selain infrastruktur. Kalau selama ini
Pembangunan kita hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro. Diharapkan netes ke bawah, tidak netes-netes, sehingga masih terdapat banyak kemiskinan. Itulah kira-kira kegagalan kalau pembangunan itu bukan pembangunan manusia. Boleh kita lihat kalau dibandingkan negara lain, Korea Selatan tahun 60 sama-sama miskin dengan Indonesia, tapi mereka sudah melejit jauh meninggalkan Indonesia. Maka Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, saudara-saudara, inilah tantangan dan masalah kependudukan yang di depan mata. Selain kuantitas penduduk yang harus dikendalikan, kualitas penduduknya harus ditingkatkan. Kualitas penduduk itu banyak ukurannya, tapi bisa dilihat dari kompetensi dan karakter. Kompetensi orang Indonesia dilihat dari ukuran rata-rata lama bersekolah orang Indonesia. Berapa tahun? Siapa tahu? Tebak? Berapa tahun? Hah? 12. Salah, hanya 7,6 tahun rata-rata lama bersekolah orang Indonesia. Berarti SMP kelas 2 tidak selesai, berarti punya ijazah SD. Itulah kompetensinya, keterampilannya, profesionalitasnya rendah. Sudah kompetensi rendah, karakternya juga lemah, mentalnya negatif. Maka perlu revolusi mental. Untuk membentuk karakter bangsa perlu revolusi mental, yang dulu dicanangkan oleh Presiden Soekarno, oleh Bung Karno tahun 57, dan sekarang digaungkan kembali oleh Presiden Joko Widodo 2014. Revolusi mental menurut Bung Karno adalah gerakan hidup baru untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala, sehingga terbentuk manusia yang berintegritas, beretos kerja, dan bersemangat gotong royong. Itulah karakter manusia yang harus kita bentuk sekarang juga. Sekarang bagaimana caranya? Coba kita lihat. Coba lihat manusia Indonesia sekarang, karakternya itu. Ada tulisan Mokhtar Lubis tahun 77, 12 sifat manusia. 1. Munafik atau hipokrit. Betul atau tidak? Enggan bertanggung jawab. Betul atau tidak? Berjiwa feodal. Nah, ini sulit jawabnya. Definisinya apa feodal itu? Feodal itu orang hanya menghamba pada tahta dan harta, yang hanya bisa menjilat ke atas, ginjak ke bawah, sikut menyikut kiri kanan. Itulah feodal. Betul? Masih percaya tahyul, betul atau tidak? Artistik, kalau artistik bagus lah ya, dia seni lah, seni lukis, seni musik, seni suara. Watak yang lemah, betul lah? Enggak. Boros, bila perlu ngutang, bila perlu ikut menggandakan uang sama kanjeng. Lebih suka tidak bekerja keras. Kalau sudah hasil motong di tikungan, ya. Tukang menggerutu, kirim SMS gelap, ya. Surat kaleng kalau dulu. Cepat cemburu dan dengki. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Sok miskin belagak kaya, bodoh belagak pintar, tukang tiru atau plagiat.
Nah, ini kepada mahasiswa, kepada sivitas akademika ini tidak boleh diturut. Jangan jadi plagiator. Sekarang bisa search di mbah Google. Begitu dapat, katakan ini pendapat siapa di Google, ya. Jangan katakan pendapat sendiri kalau memang bukan pendapat sendiri. Itulah kira-kira yang harus dirubah. Nah, merubah itu dengan revolusi mental. Ini kata-kata ayat Al-Quran yang selalu dikutip oleh Bung Karno dulu. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri, mentalnya, pikirannya. Maka tadi contoh tadi menjawab salam, ya, itulah pikiran. Kata filosof Descartes, saya berpikir maka saya ada. Anda adalah seperti yang Anda pikirkan. Jika Anda pikirkan bisa, Anda pasti bisa. Kalau tidak bisa, tidak. Ya, itulah manusia. Jadi untuk mengubah keadaan sekarang ini, kalau sadar akan keadaan sekarang harus dirubah, robahlah pikiran kita dulu, mental kita dulu. Nah, sekarang beberapa mental negatif yang harus dirubah. Saya minta bacakan, yuk. Maju, mahasiswa. Maju, baca. Jangan saya yang bacanya. Mental negatif yang harus dirubah. Ayo. Ya. Pakai mic. Kenalkan diri dulu. Kenalkan dirimu dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ani Suparti dari Akademi Kebidanan Muhammadiyah Madiun. Baca. Perubahan mental negatif menjadi positif. Mental penakut menjadi mental pemberani. Ya, terus. Mental pecundang menjadi mental pemenang. Mental tempe menjadi mental baja. Mental egois menjadi mental sosial. Mental bengis menjadi mental humanis. Mental maling menjadi mental dermawan. Mental korup menjadi mental bersih. Mental bebek menjadi mental raja wali. Mental pelit menjadi mental murah hati. Mental pengemis menjadi mental pejuang. Mental peniru menjadi mental pelopor. Mental pengikut menjadi mental pemimpin. Mental sombong menjadi mental rendah hati. Dan mental bos menjadi mental pelayan. Coba sebutkan 3 mental negatif yang ada pada dirimu sekarang. Kalau saya, mungkin dari diri saya sendiri ada sombong. Karena apa? Saya mengakui kadang saya juga merasa seperti itu. Oh, aku seperti ini. Pasti di setiap diri kita itu mempunyai mental sombong, pasti ada. Saya rasa seperti itu. Lalu mental pelit. Gini, mungkin bukan saya aja ya, mungkin teman-teman juga kadang punya sesuatu tapi tak pede wae gitu ya. Apalagi? Itu mungkin di diri saya juga seperti itu juga, Pak. Dan mungkin mental bebek ya. Karena kadang gitu manusia itu kadang ada rasa takut, ada rasa ciut, ada rasa mengekor. Kalau bebek kan biasanya mengekor, nggak mau mandiri kayak gitu ya. Mungkin itu juga merupakan salah satu sifat kita sebagai manusia. Kadang itu kita hanya ikut-ikutan, tidak mau berdikari sendiri, tidak mau mandiri seperti itu. Mau dirubah mental itu enggak? Mau merubahnya, mau ngubahnya? Insya Allah saya mau dan sanggup merubahnya. Kapan mau ngubahnya? Mulai dari sekarang, mulai hari ini, mulai saat ini. Teman-temannya menyaksikan ya, 3 dari mental, saksikan. Ya, insya Allah saya berusaha sebaik mungkin yang saya bisa. Jadi gerakan nasional revolusi mental itu bukan proyek-proyekan, bukan seremonial, itu gerakan bersama. Tadi sudah dideklarasikan 3 hal. Nah, sekarang saya minta mahasiswa, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya nanti. Mahasiswa maju.
Jangan kalah sama siswi. Ayo. Kenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijib Muhammadiyah Madiun. Siapa nama? Dari mana? Yoyon Mahmudi. Yoyon Mahmudi dari Dijib Muhammadiyah Madiun. Ya. Ya, coba 3 mental negatif yang situ yang ada pada dirimu. 3 mental negatif saya yaitu 1 penakut. Penakut. Ya. Ini yang Takut sama siapa?